Apa yang menjadikan Jumat Agung agung? Saya bukan menanya, soalnya bukan tentang apa itu Jumat Agung. Saya menanyakan apa yang menjadikan Jumat Agung itu agung, dan gak ada jawabannya. Di Perjanjian Baru, saya menemukan ada satu yang gak bisa semua orang umat Kristiani juga mau menyatukan nubuat ini untuk digenapi, itu gak bakal bisa. Banyak penyakit ini di dalam Perjanjian Baru. Di saat Nabi Yunus dilemparkan ke laut, dia hidup atau dia mati? Coba bayangin aja lah, orang disalib cuma 3 jam, terus dia udah mati. Kalau Yesus itu tidak mati, dan tidak mati. Nah, inilah yang kita bilang kalau ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Dan saya mau kamu untuk menantang saya berkata kalau saya salah. Wafat Isa Al-Masih, bukan wafat Yesus Kristus. Tahu diperuntukkan untuk siapa? Diperuntuk kamu orang Muslim. Tapi kalau kamu tidak setuju, datang men, ngomong sama saya, ngobrol sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pastor of Star. Sekarang kami lagi syutingnya ini di hari Paskah, hari Minggu. Di sini kita akan membicarakan tentang Paskah. Subjek yang dibawakan juga Paskah, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan pesertanya. Dan saya mau tanya, dan saya udah tanya di Instagram saya juga untuk chat. Saya nanya tentang Jumat Agung. Apa yang menjadikan Jumat Agung agung? Dan demi Allah, demi Tuhan, gak ada satupun orang yang bisa jawab pertanyaan saya itu. Apa yang menjadikan Jumat Agung itu agung? Ya, kalau misalnya saya bukan menanya, soalnya bukan tentang apa itu Jumat Agung. Saya menanyakan apa yang menjadikan Jumat Agung itu agung, dan gak ada jawabannya. Jawaban simpelnya adalah mereka bilang kalau Kristus mati untuk dosa mereka pada hari itu. Itu yang menjadikan Jumat Agung itu agung. Saya nggak nanya apa itu Jumat Agung. Kita masuk ke subjeknya. Saya berbicara ini dari materi yang saya pelajari tentang perbandingan agama ini, dan juga pengalaman berdialog dengan orang-orang di kaum Kristiani. Saya dikasih tahu kalau misalnya Paskah ini, di dalam 3 hari kritis ini, 300 nubuat Perjanjian Lama tergenapi dalam 3 event ini, 3 hari dalam satu event ini, dalam dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya dikasih tahu kalau misalnya 300 nubuat Perjanjian Lama digenapi langsung. Tapi di sini di Perjanjian Baru saya menemukan kalau satu-satunya nubuat yang diberikan oleh Yesus Kristus langsung tentang apa yang akan terjadi ini, ada satu yang gak bisa semua orang umat Kristiani juga mau menyatukan nubuat ini untuk digenapi, itu gak bakal bisa. Mereka punya ide-ide sendiri lah. Tapi sekarang kita coba analisis kata per kata apa yang dikatakan Yesus Kristus. Suatu sifat manusia yang buruk di saat seorang yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperbaiki kesalahan suatu kaum, orang manusia itu punya kecenderungan untuk memberikan suatu rintangan nih kepada utusan Tuhan ini. Do something man, lakukan sesuatu lah. Manusia itu suka meminta suatu pertunjukan dulu lah. Bisa kamu melakukan sesuatu yang saya nggak bisa lakukan? Suatu tentang bisa kamu berdiri pakai kepala kamu? Bisa kamu jalan pakai jari kamu? Bisa kamu salto 20 kali? Inilah penyakit manusia. Dan kita bertemu banyak penyakit ini di dalam Perjanjian Baru. Dan saat Yesus Kristus, dia mengklaim dirinya sebagai sang Mesias yang diurapi,
yang ditranslate menjadi Kristus, orang Yahudi tidak terima dan mereka mendatangi Yesus Kristus sambil bertanya. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 40. Di sana orang Yahudi bertanya, katanya, "Hai guru." Bagi saya mereka itu sarkastik, mereka itu nggak percaya kalau Yesus itu adalah gurunya. Dan mereka bilang, "Guru, Maulana, Syekh." Ya kan? "Kami hendak melihat suatu tanda dari engkau. Kami ingin engkau menunjukkan suatu mukjizat yang bisa meyakinkan kami bahwa engkau adalah benar-benar seorang utusan Tuhan." Yesus menjawab, sangat keras, sangat keras. Perjanjian terjemahan lama. "Angkatan yang jahat dan pezina ini menuntut suatu tanda, dan tidak akan ada tanda diberikan kecuali tanda Nabi Yunus." Angkatan yang jahat dan berzina ini, kata Yesus. "Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu pula anak manusia, Yesus Kristus, 3 hari 3 malam di dalam hati bumi." Yesus nggak bilang, "Tuh lihat, saya membuat orang yang buta, saya jadi bisa melihat lagi. Saya menyembuhkan orang yang melihat kusta, yang sudah berpenyakit kusta, menyentuh saya. Lazarus saya hidupkan." Enggak. Dia cuma bilang kalau misalnya tanda Nabi Yunus, mukjizat Nabi Yunus, itu adalah mukjizatku, kata Yesus. Dan saya tanya, apa mukjizat Yunus? Apa tanda Nabi Yunus? Tanda yang Nabi Yunus itu gampang aja. Kamu bisa masuk ke kitab Yunus. Tapi kamu nggak perlu loh. Semua orang-orang di agama Semitik tuh mereka tahu lah cerita tentang Nabi Yunus dan ikan paus. Semua anak-anak kecil juga yang sekolah di sekolah minggu, anak-anak Muslim, anak Yahudi, mereka semua tahu tentang Nabi Yunus dan ikan paus. Jadi di sana dikatakan kalau Nabi Yunus dia diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mereform, untuk memperbaiki kesalahan orang-orang Niniwe. Tetapi karena mungkin dia sudah tahu orang-orang ini adalah angkatan yang jahat dan pezina di masanya Nabi Yunus, karena dia sudah tahu bakal tidak diterima, maka dia pergi ke Jopa. Dalam bahasa Alkitab Indonesia itu, tetapi ia melarikan diri ke Yafo, dan dia menaiki kapal dan dia pergi. Saat di laut ada badai besar, dan menurut orang-orang di situ, tahayul orang-orang di situ, kalau siapapun yang pergi lari dari perintah tuannya, maka dia menyebabkan suatu badai di laut. Dan mereka mulai mempertanyakan siapa yang bisa bertanggung jawab tentang badai ini gitu. Dan Nabi Yunus, dia dengan akhirnya dia menyadari dia sebagai tentara Tuhan, dia sebagai utusan Tuhan, harusnya nggak boleh untuk tidak mau melaksanakan perintah Tuhan gitu. Dia disuruh, walaupun kamu sudah tahu, tapi Tuhan tahu lebih baik. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Tadi disuruh, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia merasa kalau dia bersalah. Dan dia bilang pada orang-orang di sana, saya adalah orang yang salah. Saya pergi dari perintah Tuhan saya. Maka lebih baik kalau kamu mengambil saya dan kamu melempar saya ke laut. Tapi orang-orang di kapal ini juga orang-orang fantastis lah. Orang-orang fantastis, mereka punya cara sendiri. Mereka bilang kalau kami punya cara sendiri untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan caranya adalah dengan pengundian. Ingat yang saya bilang di video sebelumnya? Pengundian seperti melakukan tossing coin, lempar dadu. Dan akhirnya mereka melakukan pengundian, keluarlah nama Nabi Yunus. Akhirnya dia dilemparlah ke dalam laut. Saya menanya nih ya, di saat Nabi Yunus dilemparkan ke laut, dia hidup atau dia mati? Tapi sebelum kamu jawab ya, itu saya mau mempermudah lah,
supaya kamu nggak dapat jawaban yang salah. Nabi Yunus menawarkan diri untuk dilempar. Dia menyadari kesalahan dia. Dan kalau orang sudah menawarkan diri, kamu nggak perlu ngikat lehernya dia, nggak perlu patahin tangannya dia, ya kan? Dia bilang lempar saja aku. Dan saya tanya, dia hidup atau dia mati? Hidup. Ikan melahapnya dia dan menelan dia. Saya tanya, hidup atau mati? Hidup. Karena di dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Dibawa 3 hari 3 malam di dalam laut dan dimuntahkan di pinggir pantai. Dia hidup atau dia mati? Satu. Alhamdulillah. Dia hidup. Dan ini adalah mukjizat terbesar di dalam Alkitab. Ini adalah mukjizat 3 kali berturut-turut. Lihat, saat kamu melempar orang ke dalam laut, dia harusnya mati atau dia harusnya hidup? Harusnya mati. Tapi kalau dia mati, bukan mukjizat. Dia harus hidup. Tapi Nabi Yunus hidup. Dia adalah mukjizat. Dilahap oleh ikan paus, dilahap oleh ikan. Kalau ikan besar melahap manusia, harusnya mati. Tetapi dia hidup. Kalau dia mati, itu bukanlah mukjizat. Dibawa keliling-keliling laut 3 hari 3 malam sampai dimuntahkan di pantai, harusnya mati. Tapi dia hidup. Tanda Nabi Yunus adalah dia hidup 3 kali berturut-turut di saat harusnya dia mati. Seperti yang Yesus bilang, apa yang terjadi dan tanda Nabi Yunus itu adalah tanda saya, ya kan? Mukjizat Nabi Yunus itu adalah mukjizat saya. Dan saya tanya, Yesus Kristus di dalam periode waktu yang sama, 3 hari 3 malam di dalam makam, dia hidup atau dia mati? Menurut gereja kamu, menurut 2,2 miliar umat Kristiani di dunia ini, mereka bilang kalau Yesus itu mati. Dan saya tanya nih, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia itu seperti atau tidak seperti? Yesus bilang kalau dia akan seperti Yunus, tetapi yang kita dapati dia tidak seperti Yunus. Jadi tinggal antara Yesus membohongi orang-orang, ngibulin orang-orang, menipu orang-orang, atau kalian gak mengerti atau kalian gak paham. Bagi saya gak bakal bisa bilang Yesus Kristus itu berbohong. Saya gak bisa bilang kalau Yesus Kristus itu dia berbohong. Dia adalah orang yang sebagai nabi utusan Tuhan. Kami percaya dia adalah seorang Al-Masih, Mesia, nabi besar dalam rumah Islam. Dan dia membohongi orang dalam masyarakat. Coba lihat aja. Kita sudah dapati, dia bilang kalau mukjizat Nabi Yunus adalah mukjizat saya. Dan kita sudah mendapati kalau Nabi Yunus, mukjizatnya dia 3 kali hidup saat dia harusnya mati. Tapi Yesus 3 hari 3 malam di dalam makam, dia mati. Tapi umat Kristiani sudah berat. Karena ini adalah pusatnya agama kekristenan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, murid ke-13, 13 apostle, self-appointed nih, menunjukkan diri sendiri. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah pemberitahuan kami dan sia-sialah iman kamu. Ini adalah pusatnya kekristenan. Kalau Kristus tidak mati dan tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami ini
worthless, rubbish, sia-sia. Iman kamu sia-sia. Hanya orang Kristiani harus punya impossible stand. Bagaimana caranya biar Yesus ini tetap harus mati? Oke, dan saya dikasih tahu oleh orang terpelajar dalam agama Kekristenan. Mereka bilang kalau Yesus, dia tidak membicarakan tentang hidup atau mati. Dia membicarakan tentang bilangan waktu. Saya tanya, apa yang ajaib dari bilangan waktu gitu? Konyol. Buat apa gitu? 3 hari 3 malam itu mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah kalau kamu itu harusnya mati dan kamu nggak mati, itu mukjizat. Tapi ini umat Kristiani harus berpegang. Oke, bilang, ayo sekarang bilangan waktu. Kita lihat. Sekarang di sana dikasih tahu, kalau kita diberikan kasih tahu oleh Yesus kalau misalnya sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu pula anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Dia mengulang kata 3 4 kali. 3 untuk menekankan kalau ini adalah bilangan waktu. Oke. Kapan dia disalib? Good Friday, Jumat Agung, hari Jumat. Itu pagi atau itu sore? Dan saya diberitahu oleh orang berpengetahuan dari situs-situs umat Kristiani kalau dia disalibkan itu pada sore hari. Itu sekitar jam 3. Dan mereka buru-buru untuk menurunkan dia lagi karena hari Sabat. Yaumul Sabt, hari Sabtu, harinya orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi tidak ada orang yang boleh disalib pada hari yang suci. Maka mereka buru-buru untuk menurunkannya. Bayangin aja lah, orang disalib cuma 3 jam, terus dia udah mati. Fungsi penyalipan itu untuk menyiksa orang untuk mati agar lama. Dan sejarah mencatat kalau orang terlama yang hidup di dalam saat disalib itu 6 hari dia masih hidup disalib. Jadi ini cuma 3 jam, Yesus di atas, dan dia sudah diturunkan. Dan mereka meminyaki dan menaruh rempah-rempah di dalam, kayak kita naruh kapas untuk orang yang sudah meninggal, taruh kapan sebanyak 100 kati. Dalam terjemahan lama itu 100 kati, di dalam terjemahan baru itu 50 kati. 1 kati itu 600 gram. Dan dia menaruh 100 kati, 50 kati. Dan setelah dimasuki kati, dibaluri minyak segala macam, sudah memakan waktu. Dan saat dimasukkan ke dalam makamnya itu bukan tanah dikubur ya. Makam ini dia makam bebatuan yang menurut Jim Bishop, penulis buku The Day Christ Died. Di situ dia bilang kalau misalnya lebarnya 5 kaki, tingginya 7 kaki, dan dalamnya itu 15 kaki dengan tirai-tirai di dalamnya. Dan saat mereka masukkan ke dalam, itu sudah malam, sudah gelap hari. Oke. Pada pagi hari di hari Minggu, Maria Magdalena datang ke makam Yesus dan Yesus sudah kosong, makam Yesus sudah kosong. Oke, sekarang kita lihat. Jadi seperti yang Yesus bilang, seperti Yunus 3 hari 3 malam, begitu pula anak manusia 3 hari 3 malam. Nah, kita lihat. Berarti seharusnya pada Jumat malam dia ada di dalam kubur. Sabtu pagi, Sabtu hari dia ada di dalam kubur. Sabtu malam dia ada di dalam kubur. Minggu pagi saat Maria Magdalena sampai, kuburnya sudah kosong. Berarti berapa hari dan berapa malam? 2 malam 1 hari. Dia bilang 3. Saya mau tanya sama kamu, apa 3 ini sama 2, 1 ini sama? Amazing. Saya berbicara pada orang itu.
born again Christian gitu loh. Mereka dengan roh di dalam diri mereka. Mereka bingung melihat tangan saya. 3, 3, 3, 3. Yang kita lihat cuma 2 sama 1. Mau ahli matematika mana juga nggak bakal bisa membantu kamu di sini gitu loh. Nah inilah yang kita bilang kalau ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Dia melakukan 2 nubuat. Saya mau kamu cek nanti ya Alkitab kamu baca kembali lagi apa yang saya bilang di sini, kamu lihat apakah benar apa yang saya bicarakan ini, dan saya mau kamu untuk menantang saya berkata kalau saya salah. Enggak, bukan seperti itu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya mau kamu menantang saya untuk bilang kalau saya ini salah, dan saya ini membaca kata per kata di dalam Alkitab untuk melihatnya. Dan by the way juga saya juga mau minta kalau ini tentang penyalipan ini akan kita bicarakan lebih dalam di subjek pembahasan tentang penyalipan Kristus, penyalipan fiksi atau fakta. Dan saya akan memberikan kamu alasan-alasan di dalam Alkitab kalau Yesus itu tidak mati, dan tidak mati. Nah, sekarang saya mau ngasih bonus lah untuk tanya nih. Sama ini tim saya juga di belakang ini. Ini ada screenshot dari handphone saya karena saat hari-hari perayaan di Indonesia itu langsung masuk notifikasi yang nggak bisa dihapus dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa Indonesia. Dan saya mau menunjukkan ini hari Minggu tanggal 12/4 malam jam 12 malam. Saya kasih lihat. Nangkep nggak lawakan dia? Nggak, maksudnya lihatnya nangkep nggak? Kalau nggak nangkep bilang nggak nangkep. Nangkep nggak? Nangkep. Ya, yang pertama di sini nggak ada lawakannya. Nah ini yang sebelumnya saya ambil tanggal 44, tanggal 4 bulan 4 tahun 2020. Ini nih. Nangkep nggak lawakan dari mana? Nih ya kamera ya. Nih, nangkep nggak lawakannya di mana? Apanya? Apanya? Apa yang nangkep? Kadang orang muslim juga nggak nangkep ini leluconnya di mana. Di dalamnya dikasih tahu kalau ini adalah Good Friday, Jumat Agung. Tapi bahasa Indonesianya apa? Hari raya nasionalnya di Indonesia? Wafat Isa Al-Masih. Bukan wafat Yesus Kristus, tapi wafat Isa Al-Masih. Tahu diperuntukkan untuk siapa? Diperuntuk kamu orang muslim. Secara nggak langsung kamu mengiyakan kalau Isa Al-Masih itu wafat. Dan kamu bilang Isa Al-Masih wafat, kafir. Seperti yang dibilang dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Bal rafa'ahullahu ilaih. Tetapi Allah mengangkatnya kepada dirinya. Ini adalah misinya mereka. Lihat. Saya nggak bohong. Ngapain saya bohong? Ini ada di handphone saya. Dan di seluruh luar negeri memang itu acaranya adalah namanya Good Friday. Hari Minggunya Easter weekend. Easter weekendnya benar, pekan Paskah, ya kan? Tetapi di hari Jumatnya mereka tidak mentranslate sebagai Jumat Agung, wafat Isa Al-Masih. Tangkap sekarang lelucon di mana? Ya saya mau kamu melihat lagi Alkitab kamu, apa yang saya bicarakan ini. Bilang kalau ini nggak salah, datang sama saya. Ngobrol sama saya, bilang, disagree. Apa kamu setuju aja gitu? Kalau kamu setuju aja, alhamdulillah. Kamu sudah mendekati Islam. Tapi kalau kamu tidak setuju, datang men. Ngomong sama saya, ngobrol sama saya. Kita reasoning together lah. Situlah. Ya, terima kasih sudah mau menonton videonya. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.